penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa la radin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam biramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami selaku pengatur acara akan membacakan susunan acara pada subuh atau pada subuh kali ini. Yang pertama pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama. Kemudian yang kedua pembacaan sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh Ustaz Salman. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan kajian atau pelajaran kitab Ihya Ulumuddin yang insyaallah sampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Hajj Anwar Sanusi. Kemudian lalu diberikan kesempatan untuk pertanyaan, 2 pertanyaan terkait dengan kajian subuh kita. Kemudian dilanjutkan dengan penutup atau doa. Itu untuk acara kajian subuh. Kemudian dilanjutkan nanti acara kita dengan penampilan lomba qasidah Sedusun 2 Kampung Kali Jambe yang insya Allah nanti akan dipandu MC-nya oleh Bu Nuryanti selaku pengurus daripada Taklim Sedusun 2. Kemudian juga insya Allah nanti ada door prize dari sponsor kita dari Hada Angin yang mana posisi di sana. Sekali lagi saya ulangi, untuk pembelian 2 Hada Angin itu akan mendapatkan 1 voucher atau kupon yang akan nanti ada door prize hadiahnya yang begitu banyak yang insya Allah akan menjadi rezeki kita, Allah yang nentuin. Selanjutnya terakhir nanti maklumat informasi daripada taklim subuh atau taklim Sedusun 2. Kemudian ditutup dengan doa bersama, yaitu doa kafaratul majelis. Acara kita selesai. Sekaligus nanti sebelum ditutup ada pengumuman dan juga pembagian hadiah daripada lomba festival. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita ikuti dengan hikmat saat pembacaan Al-Quranul Karim, saat pembacaan salawat agar diikuti dengan baik. Mudah-mudahan menjadi wasilah salawat ini akan kembali keberkahannya kepada kita yang membacanya. Karena orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, 1 salawat dibalas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan pun akan dilipat gandakan dan kembali kepada pembacanya. Demikian, untuk itu marilah sama-sama kita ikuti pembacaan salawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustaz Salman. Sallu ala nabina Muhammadin. Hada Angin buyar angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya
Demikian pembacaan sholawat Nabi yang dipimpin oleh Ustaz Salman. Untuk selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita ikuti, kita dengarkan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Sedusun 2 Kampung Kalijambe Desa Lempang Sari, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Supandi Budiman MSI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin, hada angin buyar angin kurang kompak, hada angin. Ya, kepada Ketua Majelis Taklim Sedusun 2 dipersilahkan
Sallu ala nabiyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para orang tua, para alim ulama, para asatid, guru pembimbing taklim Sendua Kalijabe, yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati guru pembimbing kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Anwar Sanusi SPD. Selamat datang Pak Ustaz Sauki sebagai guru pembimbing kita. Yang saya hormati seluruh pengurus taklim Sendua Kalijabe. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Falah beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Ilman beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Hikmah beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Pengurus Mushola Al-Hakim beserta jajaran. Yang saya hormati para pembina taklim Sendua Kalijabe. Yang saya hormati para ketua mushola Sendua Kalijabe. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 2 Kalijabe, Bapak Karni. Yang saya hormati para ketua RW dan ketua RT Sendua Kalijabe. Yang saya terhormati Ketua Muslimat NU Desa Labangsari beserta pengurus. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim Sendua Kalijabe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, dan nikmat hari kemerdekaan yang baru saja kita rayakan bersama. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut memungkinkan kita untuk terus taqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini kita dalam rangka thalabul ilmi yang merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita berharap mudah-mudahan dengan taklim kita pada pagi hari ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam melaksanakan ajaran beliau akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya atas nama pengurus taklim Sendua Kalijabe mengucapkan selamat datang para jemaah sekalian. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak dan Ibu sekalian ke tempat ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai
nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berupaya keras agar bagaimana taklim kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tentunya dengan segala persiapan. Dengan keterbatasan, alhamdulillah ini sudah bisa kita jalankan bersama. Kemudian kami atas nama pengurus juga menginformasikan bahwasanya memang perlu ada inovasi di dalam kita taklim, karena memang di situ ada kebaikan-kebaikan, karena di situ ada unsur silaturahmi, ada juga di situ adalah sebagai satu syiar Islam, ya, yang dimana ini memang di wilayah kita harus terus kita kembangkan. Pada pagi hari ini memang ada kekhususan jemaah sekalian, di mana inovasi baru pada hari ini ada dua hal. Yang pertama, pengajian kita ini, taklim kita ini ada sponsor. Tentu ini sebagai satu kolaborasi, ya. Ya, ini pun kami juga mohon masukan saran dari para kiai, para ustadz berkaitan dengan kegiatan kita yang bentuknya seperti ini, ya. Ini tidak lain adalah kita dalam rangka memperlancar, yang dimana kita ada sponsor dari PT Konimek dengan produknya adalah Ada Angin. Mudah-mudahan atas bantuan dari perusahaan tersebut dan biasa diberikan kelancaran usaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita juga diadakan lomba kasidah, ya. Yang ini juga tidak lain tujuannya adalah dalam rangka syiar Islam. Karena seni ini adalah lebih kental kepada nuansa Islamnya. Ini kita lakukan tingkat usul 2, ya. Mudah-mudahan nanti ini juga akan memicu atau memotivasi pada ibu-ibu, ya, untuk latihan lebih baik lagi, dan ini bisa ditampilkan bisa tingkat desa Mansari maupun tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian kami juga mohon maaf sekiranya di dalam penyelenggaraan taklim pada kali hari ini dapat banyak hal yang kekurangan seperti ini. Kami atas nama Ketua Taklim Sedusun 2 Kalijabil mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap kepada jamaah sekalian, dari mulai kita ambil balik sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita harus terus berusaha bagaimana kita mendekatkan diri takwa Allah, yang tentu syariatnya jalannya kita mengisi majelis-majelis ilmu di wilayah kita, sehingga dengan kita lakukan ini semua mudah-mudahan di wilayah kita diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wilayah kita Baldatun Ghafur. Jadi ini adalah sebagai tujuan kami bagaimana kegiatan-kegiatan ini terus kita kembangkan, terus kita lakukan di tingkat dusun, bahkan nanti bisa di tingkat desa Mansari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi yang masih baru saja kemarin dilantik, kepada Bapak kami untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Untuk itu, marilah sama-sama kita jawab sama-sama sponsor kita. Ada angin, buyar angin. Sekali lagi, ada angin, buyar angin. Kepada Bapak kami, kepada beliau, dipersilakan. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Bang Haji request kalau foto Bapak Haji Sayuti, guru saya, mohon beliau biar sehat walafiat. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Guru Rosidi SPD. Yang saya hormati, beliau adalah teman saya dari kecil.
Bapak Moli kebetulan ada di depan saya. Mohon izin, biar sehat walafiat kita doain bersama. Serasa para tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Oh ya, saya lupa kembali, saya harus menghormati Pak Haji Nur Hasan juga hadir. Doakan beliau biar sehat walafiat. Bapak Sudiono juga hadir. Kita doakan biar selalu sehat walafiat. Karena kenapa saya sebut satu persatu? Perkenankan saya Bapak Karmi sebagai kepala dusun yang mewakili dari pemerintahan Desa Lamansari. Ya maklum saya banyak belajar. Pertama Pak Somani saya belajar sama Pak Sudiono. Sujudanya saya diajarin di masjid sama Pak Haji Sayuti yang sangat semangat sekali. Ya, itu beneran saya sangat antusias sekali dengan adanya taklim gabungan sedusun dua kampung Kalajabi. Mudah-mudahan beliau membawa kita semuanya jalan yang benar, keterangan-keterangan yang benar, mendidik anaknya semuanya. Karena zaman sekarang sudah zaman modern, jangan sampai terlupa kita mengajarkan anak kita untuk beragama. Serasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin, atau saya mohon maaf apabila saya salah kata kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita agak mau kalah sama Ustaz Rubus. Ada pantun bahasa satu buntelan ini. Daun salam, daun Cipedang. Yang gagal sawasnya, yang gagal jawab salam, yakin ibu-ibu orang pakai bedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والسعداء والصالحين والعلماء بالعاملين سيد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati dan Allah muliakan, pagi-pagi hari ini kalau pakai catatan rada merutuk ini. Yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, para ketua majelis taklim, wabil khusus kepala dusun 2. Pagi-pagi suaranya udah menggelegar berkobar. Kayaknya dari sekian orang banyak di sini yang nyarap nasi untuk 2 bungkus dia doang kayaknya. Kencang banget suaranya. Mantap, semangat. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita langsung ngaji aja ya. Insyaallah nanti kita ngaji selesai jam 8:30. Lagian ibu-ibu pagi-pagi datang kemari udah nabungin nasi, ngaronin nasi udah belum, tapi bebedak udah, lembarannya udah dibagi Pak. Saya khawatir, saya kan santri ya, santri biasanya identik kalau baca kitab. Zaman sekarang kudu dantak.
Jadi kalau Ustaz emang kudu bisa baca kitab kuning. Saya temannya Ustaz Abdul Hamid, saya temannya Ustaz Abdul Khair. Ini samping saya dia punya harim, teman saya juga. Saya alumni Yaping lulus tahun berapa Ustaz? Tahun berapa ya? Tahun 95. Dibuka kitabnya ibu-ibu biar berkah ngaji, kalau berkah dari pengarang kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumihi wa nafa'ana bi barakatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Halaman 16 sampai 17. 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling bawah wa qala as-Syafi'i telah berkata imam kita Imam Asy-Syafi'i. Kalau Bapak tahu Imam Syafi'i nama aslinya kan bukan Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nama engkongnya berarti engkongnya lagi. Kalau di sini apanya? Kalau di kampung namanya kumpi. Ya kumpi ya. Nah ini yang namanya Asy-Syafi'i, kumpinya Imam Syafi'i yang kita maksud. Apa beliau bilang? Thalabul ilmi afdalu minan nafilati. Kalau kata Imam Syafi'i bilang kok ilmu itu lebih afdol begini bang, ditanya 7 ini tengah. Afdol itu berarti yang tengah, paling tinggi. Mencari ilmu itu lebih afdol daripada minat nafilah sholat sunnah. Ibu pernah sholat sunnah? Ini ilmu, ini sholat sunnah. Dari mulai sholat sunnah tahajud, hajat, taubat, duha, segala macam, masih afdol nyari ilmu. Pertanyaannya bang, kenapa kok bisa lebih afdol ilmu? Nenek-nenek sama kakek kita nih, dulu kan belajar memang begitu zaman dulu. Ngaji belum ada lampu, masih remang-remang, lampunya pakai lampu titik yang hidung kita bisa gosong kan ya. Saya ngerasain itu waktu kecil, ngelihat huruf kurang nampak, baca juga remang-remang, wajar kan. Tapi kalau saat ini kita ngomong begitu alasan, agak ada alasan. Speaker udah kenceng banget bang. Ini masjid tuanya udah gede banget, ilok agak mau ngaji juga. Lalu kenapa sholat sunnah itu bisa lebih tinggi ilmunya? Khawatir kok kalau sholat sunnah kagak pakai ilmu. Berarti kalau sholat sunnah zaman dulu orang, berarti kalau sholat sunnah zaman dulu kita gak punya ilmu, udah istighfar aja. Sebab kenapa kalau kata Ibnu Ustaz bilang fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Jika ada orang yang beramal kok sholat kagak ada ilmunya, tiba Allahu Akbar jungang-jungging rukunnya lewat, sunnah akadnya lewat, nggak punya ilmu untuk sholat sunnah itu zong nol. Kalau ibarat telur, ayam bertelur kagak jadi apa namanya itu kambuhu lah orang tentus. Kalau bahasa Banten calak, aku kesian sholat jauh-jauh jungging contohnya
Ibu tahu takbiratul ihram tahu? Ngangkat tangan Allahu Akbar. Kita bacanya begini, Bu. Allah diseret bacaannya. Allah lah kagak sah menurut ilmu fikih. Kagak sah menurut ilmu fikih. Kenapa? Lafaz takbiratul ihram nggak boleh dipanjangin, yang pendek. Yang nggak boleh dipendekin, dipanjangin sama kita. Lah, zong kagak ada maknanya. Kenapa? Berubah makna. Yang tadinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang Sunda kan nggak boleh ganti. Gusti Allah Nu Agung nggak boleh. Karena takbiratul ihram itu rukun. Begitu diganti Allah, diseret bacanya, berubah maknanya jadi Allah. Apakah Allah Maha Besar? Ya nanya. Maka jangan sekali-sekali sholat ibadah nggak punya ilmu. Nah, makna itu pagi-pagi nih kita hadir di mari dalam rangka thalabul ilmu. Baca Quran kali empok, suka baca Quran. Baca Quran. Sekalipun kita baca Quran jauh, tapi nggak ada ilmunya, hati-hati. Malah nanti bacaannya jauh lagi, dosa. Ada orang Sunda di sini ada Sunda. Sesunda-sundanya empok, sesudah-sundanya teteh, baca Quran nggak boleh pakai lafaz-lafaz yang Sundanya. Orang Sunda biar kata Sunda suaranya bener, nggak boleh pakai bahasa dibaca orang Sunda. Ar-ra'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi apa itu? Kagak boleh. Datang orang kali Jambe itu Sunda, baca pakai bahasa Jawa. Aku orang Betawi kok. Orang Bekasi pakai bahasa Betawi aja atau pakai lagam Betawi. Wa duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka. Maka harus ada ilmunya. Mau ke Allah ada ilmunya, mau ke Rasul ada ilmunya. Sampai ini hari ada orang yang gak mau ngaji, sangat luar biasa. Kenapa? Itu orang sombong minta ampun, gak mau ngaji, sombongnya minta ampun. Kenapa? Ibadahnya kaku, begitu ibadah gak pakai ilmu, merasa bahwa ibadahnya paling hebat dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara dia enggak ngaji. Sampai Imam Syafi'i bilang, Imam Syafi'i 2 tahun dibawa ke Mekah, lahir di Gaza, dibawa ke Mekah sama enyaknya. 15 tahun, 15 tahun dibawa sama ibunya, dikenali sama kiai. Buat apa? Buat ngaji. Ngaji bukan ngasah biji ya, ngaji. Dikenali ulama supaya apa? Supaya bisa ngaji. Kenapa? Biar amalnya ada. Ibu nih punya ilmu, bapak punya ilmu, tiba-tiba melihat orang, Ustaz saya mau bingung itu orang ini pintar juga ya. Lulusannya Haji Anwar Sanusi, LC, FA, SPDI, SAG, MHUM, SOS, berentet gitu ya. Gelarnya berentet, tiba-tiba ilmunya ada, tapi orangnya kagak semangat. Ada orang yang kagak semangat. Ada, maaf. Dia kemana-mana, dipakai tanah pendek.
Gak apa-apa pendek. Karena pendek ini kan aurat kepada Imam Syafi'i. Dengkulnya kelihatan main catur. Terus karena dia punya ilmu bang, jadi imam di masjid. Jadi imam di masjid. Boleh kagak? Aku boleh. Cuma yang terjadi adalah perusakan tatanan ilmu. Perusakan tatanan ilmu. Menurut ilmu fikih, siapa yang jadi imam? Ada syarat-syaratnya bang. Siapa yang jadi makmum? Oh, makmum harus begini, harus begini. Imam juga harus begini. Lantaran nggak pakai ilmunya, maka ibadah jadi membuat fitnah. Ibadah jadi fitnah. Itu kalau kata Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi ditambah waqala Ibnu Abdul Hakam. Ada orang yang namanya Ibnu Hakam. Ibnu Hakam ini muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik kok. Imam Malik yang katanya mazhab Malik ini ngikutin Imam Malik. Imam Malik kalau mau ngaji, anaknya Imam Malik kan masih kecil nih, masih kecil. Kalau Imam Malik mau berangkat sekolah, Imam Malik mau berangkat ngaji, ditarik sama mamanya. Ditarik sama mamanya, senangnya banget. Dipakein baju, dikasih sorban, dirapi-rapihin sama mamanya karena buat ngaji. Senang betul mamanya kalau seandainya Imam Malik mau ngaji. Kalau mau ngaji senang banget. Begitu Fatihah selesai, itu Imam Malik emaknya langsung bawa kambing atuk. Al-Fatihah selesai, ibunya langsung bawa kambing ngasih ustadznya. Kenapa? Karena begitu pentingnya belajar ilmu agama. Nih ilmu agama ya Pak, bukan ilmu mati-matian. Kalau ilmu agama kan ketahuan banyak cabangnya. Contoh, ditanya kita 1 tambah 1 berapa? 2. 1 ditambah 1 2. Itu mah ilmu dunia kok. 1 ditambah 1 karuan kita tahu 2. Tapi kalau 1 orang takut, 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 takut. Ayo, 2 orang takut. Loh kan, karena belum tahu ilmunya. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang berani. Nah tadi kan takut dirian dia. Bang, anterin gue ya. Ngapa? Takut gue, yang dinamanya jadi berani. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang berani. Agama begitu Bang. Agama begitu. Makin kita kaji, makin kita belajar, makin bodoh hari itu kita juga. Hari ini ada ustadz yang merasa paling pintar, bohong. Hari ini ada kiai yang merasa paling pintar gara-gara ilmunya, jangan percaya. Sebab kenapa? Ulama setingkat Imam Syafi'i, dia bilang makin belajar saya makin bodoh saya. Makanya bapak-bapak nggak usah bingung-bingung tuh kalau melihat ustadz yang ada di media sosial. Ibu tuh, ibu kan yang sering TikTok kan, yang pakai selfie itu TikTok. Ustadz di TikTok banyak ngomong ini, ngomong itu, ngomong segala macam, bicara masalah agama. Kemarin kita ngaji kitab Ihya, ada ciri-ciri orang alim. Ada ciri-ciri orang alim, orang yang punya ilmu halus bawaannya, orang yang punya ilmu lembut omongannya, enggak caci maki. Lah saya ngeliat Ustadz ada orang punya ilmu tapi lagunya nggak semangat. Ilmu sama akhlak bang, ilmu sama akhlak itu bagaikan 2 koin. 1 koin ada gambarnya. Ini yang satu gambar ini, yang satu gambar ini yang di sampingnya. Nah, samping pertama ilmu tuh.
Yang samping kedua, nah itu akhlak. Jadi ilmu sama akhlak beda. Bisa jadi ada orang ilmunya tinggi, akhlaknya nggak bagus, ada. Atau akhlaknya bagus, ilmunya sedikit. Nah ini yang kita resep. Akhlaknya bagus, ilmunya sedikit. Ini yang kita masih resep. Lantaran kenapa? Gara-gara akhlaknya bagus, nanti ilmunya bisa ngintilin tuh. Ilmunya bisa ngikutin gara-gara akhlaknya bagus, ilmu bisa ngikutin sama itu orang. Maka bapak punya anak, ibu punya anak, udah kenalin sama agama dari kecil. Yang model-model pitik-pitik, Mbok mendingan hari ini nangis sekarang daripada nanti di alam barzah nangis. Bapak mendingan kita nangis hari ini, Pak, daripada nanti di alam barzah kita nangis. Lantaran kenapa? Aset yang sangat luar biasa anak-anak kita nggak dikenalin sama ilmu agama. Ini anak kita kalau ditanya mau kemana nih? Kamu nanya mau kemana? Oh kamu bertanya-tanya. Waduh, ibu mau tanya kamu mau kemana? Rapi banget, ih kepo. Ini bapak-bapak yang wali-wali di sini zaman dulu orang berani bilang begitu coba gitu ya Pak. Wow, kuatan di ekos tuh. Karena orang dulu akhlaknya bagus, ilmunya sedikit, berkah. Hari ini ada orang ilmunya bagus, tapi kurang berkah, akhlaknya nggak ada. Sama orang tua, ya. Nah, pentingnya belajar ilmu agama. Nanti bapak kita ngewarisin tuh sama anak-anak kita diwarisin. Siapa bilang yang namanya warisan timbang pandang? Oh enggak kok. Mbok punya misalkan tanah di Grand Wisata tuh, begitu digusur sama dekorator dapat 1 M, dicak bandar sama saudara-saudara, gures deh. Atau punya tanah lagi Tambelang sawah dibagi-bagi lagi sama saudaranya, gures. Waris kita bilang begitu karena ilmu kita kagak ada. Orang zaman dulu dipanggil nih anak-anak kewanyaknya, loh matur madai jalani ujuk saroh mimi mana ini tanah yang belah tidur buat lu, yang di sana yang belah lor buat lu. Nah orang-orang dulu mah kagak hitung-hitung waris pakai ilmu. Parok itu main geblek-geblekan aja ya. Main geblek-geblekan aja, no, kontrakan di sana juga ambil buat yang motor. Orang dulu kagak pakai ilmu farok itu, tapi gara-gara anaknya bagus bertambah aja. Anak 11 gak baik kucing, ya ngelahirin sakit, ibu mah kagak bosan-bosan punya anak 11, tapi berkah gara-gara akhlaknya bagus. Gara-gara apa lagi? Ada ilmunya sedikit diamalin sama orang-orang tua, akhirnya berkah. Nah terakhir kalau kata Imam Syafi'i dalam salah satu ilhamnya syaratnya, gak usah khawatir Mbok yang hari ini belajarnya matanya rada remang-remang. Ibu kalau lihat kita matanya rada remang-remang. Innahu kana tawwaba. Kalau matanya remang-remang, udah gitu urat pada asam, asam lambung, asal berdiri susah. Ini bacanya apa toh? Pendengaran rada kurang, kita kapok, kita marah maksudnya. Begitu baca Quran, pendengaran kurang, innahu kana tawwaba, dia salah dengar, innahu kawat tembaga. Namanya kita belajarnya gaya-gaya begitu.
selagi dia masih belajar, selagi dia bisa mau ngaji, jadi warisan buat anaknya, buat cucunya. Nanti nih bocah pitik-pitik begini anak kita, mindsetnya di otaknya pemikiran bagaimana? Ditanya, bapak lu kemana? Nyak lu kemana? Lah bapak gua tadi berangkat ke masjid. Nyak gua mau berangkat ke masjid, ada pengajian bulanan kata di Nurul Falah, otaknya udah kesimpan bang. Yang dilihat tuh orang tuanya sholat jamaah di mari, yang dilihat tuh anaknya sholat, yang dilihat sama anaknya bapak kita, oh sholatnya jamaah ngaji, mindsetnya terbentuk. Jadi anak itu nonton. Ditanya, bapak lu bagaimana? Bapak saya mah kalau subuh jamaah, kalau misalkan bulanan ngaji. Di otaknya tersimpan. Nah itu warisin yang model begitu. Lah asal jangan ditanya, bapak kemana toh? Bapak ini hari apa? Hari Minggu. Berarti bapak kalau misalkan hari Minggu tanggal sekian gara tama dia. Hari yang ikan emas. Ya. Ada yang mancing. Ada. Oh, saya punya kawan mancing. Saya punya kawan mancing itu jualan pak, jualan. Ngangkat ikan sampai 2 kilo tuh. Bapak kalau punya jualan, mahal-mahal itu 2,5 juta, 5 juta. Teman saya bilang begini, belum tahu harga jualan. Ustaz biarin dah kalau bapaknya demen mancing. Biarin saya masa minggu pergi ikan emas, nggak apa-apa, mau jair harian nggak apa-apa. Asal jangan demen perempuan, kata dia. Begitu lihat joran bang, nyamrilnya gope. Ya, jorannya Shimano 1.500.000. Udah gitu kalau mau main di tawar ngaduk sampai 200.000 tuh 4. Pakai aseng juga, pakai lumut juga, telur bebek juga. Bininya langsung bilang, gua kesel bilang begitu. Mahal banget saja. Perempuan ini udah bener, besok salah. Yang ada punya salah perempuan doang. Bu, kalau suami berangkat cuma bukan urusan maksiat, aku santai-santai aja. Ini coba bapak-bapak yang ini tadi datang, ada suaminya di sini. Yang berapa datang 3:30. Tadi sama istri saya tuh pakai motor. Kalau ini kita lewat dari Tambun 3:30, kita bilang aja kita nih, coba dulu lihat ke samping. Gini bu, coba suami bu jam 3:30 ada di mana? Masjid. Lah, 3:30 jam 4 suami saya masih di masjid. Luar biasa itu bu. Berarti selama 1 jam suami kita ninggalin maksiat. Bersyukur aturan. Jangan ngomongin naik. Asal pulang 2 mil, suami udah pulang masuk 2 mil juga. Nah, ilmu mengajarkan kita untuk usul ke Allah. Ilmu juga mengajarkan kita untuk berbakti sama suami. Dengan ilmu juga kita mewarisin anak-anak kita supaya nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu tariqan ilal jannah. Ibu-ibu yang tadi berangkat dari pagi sampai ke sini, berangkat ngaji ke sini, niatnya pengen thalabul ilmi, yaltamisu fihi ilman, kata Rasul, sahallallahu tariqan ilal jannah. Itu sama aja dan dipermudah jalan ke surga. Amin. Ibu mau ke surga? Kita mati dulu. Ya. Bu, masuk surga gara-gara punya ilmu. Ilmu yang hari ini kita mau ambil, didik anak kita agama, itu aja. Anak-anak kecil kita didik agama, masukin ke majelis taklim, belajar alif batas segala macam. Karena nanti dia yang bakal bikin status kita berubah. Status di mana loh? Status di alam barzakh. Sekarang berapa banyak orang nyekolahin tinggi-tinggi anaknya, segala macam. Pokoknya gelarnya sampai branded. Tapi begitu dia kaya, dia lupa sama bapak emaknya.
dia lupa sama anak. Kenapa? Karena ilmu agamanya nggak nempel. Emaknya udah sedih, ya dari yang biasa diantar pintu. Kalau punya anak-anak yang soleh, punya anak-anak yang berbakti sama orang, ilmunya ada, agamanya ada, di dunia bisa bantu, nanti di alam barzah bisa nolong. Begitu masuk kita ke alam barzah, ibu kan pasti mati, ibu meninggal, nempok juga meninggal. Sesayang-sayangnya suami kok gak bakalan nemenin kok di alam kubur. Bapak-bapak juga sama, kalau bayinya meninggal nangis kan, sedih, minta ampun, tapi nangis sebelah, yang sebelahnya. Ibu-ibu kalau suaminya meninggal sebelum 7 hari tahlilan di rumah, nangis kalau berhenti. Udah gak meneng, jangan nangis mulu, dia meninggal maka ada doain aja. Kalau katanya doain aja, bukan apa-apa nih. Gue ngeliat katanya segini tahlil banyak kata yang ganteng. Ya, anak bisa rubah status kita di alam barzah. Begitu kita mau dikedik, maaf nih, dikedik. Ditanya, mana amalmu? Kagak ada. Mana selalu? Waduh, repot. Begitu anak kita yang soleh dan solihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Quran, transfer nyampe, itu malaikat mau kedik, kagak jadi. Ngapa bang? Kagak jadi. Bukan apa-apa, ada transferan ini dari mana? Dari sono anak. Maka ada orang tua yang sudah wafat di Fathul Mu'in, itu di kitab Fathul Mu'in, hari Kamis ada di pintu tuh, pintu rumah kok bapak-bapak kita tuh manggilin kita begini, cuma kita kagak niat doang, kita kagak niat, asal ini ngawe-ngawe kita dipanggilin anak-anaknya, Munah, Mimin, panggil anak-anak kita kagak niat. Apa kata dia? Ayah sodakati, ya Allah sodako gak bener atas namamu. Maka hari Kamis kan asar udah ganti Jumat tuh, disodakohin atas nama orang tuanya. Dikasih sodakoh buat nama orang tuanya. Kenapa? Ditransfer itu pahala ke orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya soleh. Kok bisa soleh? Karena ngaji. Kok bisa ngaji? Karena dia pengen tahu ilmu agama. Bobo yang hari ini majlis taklim, mantap ya. Ibu-ibu yang hari ini masih mau ngaji di majlis taklim, biar katanya ngajinya kembali ngobrol, nggak apa-apa. Ibu, Assalamualaikum. Mimi datang, lu ada pusat, kita udah ngomong kan? Aku pakai kerudung merah agak aja, katanya bukannya cuma hijau. Lu mah lain, yang lain. Oh, dia nggak apa-apa. Dia dulu paham. Sholawatan kadang-kadang, ya udah begitu. Tas ibu kan paling ya 50.000 deh, online deh. Dalamnya sholawatan, kata sholawatan. Dalamnya lagi kuyuson, dalam lagi presscare. Nenek-nenek tidak pengen cakep aja, gimana kan supaya ini pakai skincare, dipakai skincare salah denger, dibeli presscare. Asal mau berangkat ngaji diborehin kemarin, gua pakai skincare atau muka gua pada bengok, orang dipakai presscare. Yakin dah bu, tasnya dibang harga 50.000, dalamnya surat yasin, sholawatan, gak apa yang penting berkah. Ibu yang penting rajin ngaji. Kenapa? Itu ibu rajin ngaji, bapak rajin ngaji, tanpa ibu sadari berubah mindset anak yang ada di rumah. Begitu ditanya anak kita, kemana ibu kamu? Oh lagi ngaji. Kemana bapak? Oh lagi ngaji, tadi dijemput sama kepala dusun, gentak banget dia. Kemana mama lu? Lagi ngaji tadi lu, ngaji lagi. Nanti udah begitu deh, jadi doa tuh.
Jadi doa. Hari ini kita pengen punya anak soleh, babanya kagak sholat, boro-boro soleh anaknya, boro-boro mau nyuruh sholat dia kagak sembahyang pak. Sholat itu baba kagak sholat. Bayang kau, bayang aja dulu bapaknya. Ngomel padahal pak, itu ilmu sholat itu bisa merubah hati anak itu. Bentuk tirakat kita sama Allah ke anak itu supaya hati kita bisa dirubah, anak kita bisa dirubah lewat sholat. Nanti sholat kita yang malam dengan ilmunya yang sudah diajari Ustaz bisa merubah tuh hati kita, punya hati anak kita yang keras. Saya tinggal di Jakarta. Dulu kalau yang namanya parang sulit, parang kan bawa buat babat rumput. Lah kalau Jakarta, perut orang di bawah. Ya, bocah-bocah takut kok. Udah bisa bunuh orang. Ya Allah. Main sahabat aja. Dia kagak ada takut-takut. Kenapa? Bisa jadi orang tuanya nggak mau menirakati anak. Bisa jadi anaknya itu gak ditirakati sama bapaknya. Bodoh amat, dikasih agama makin keras. Makin keras, akhirnya sholatnya orang segan. Nah, kasihan anaknya, hatinya makin keras aja. Ibu kalau punya anak buah, kedua, sholat, disolatin jangan berhenti, asar, johor, jangan berhenti juga, johor, asar, maghrib, jangan sampai ditinggal. Sebab kesempatan kita cuma sampai di sini doang. Ibu tahu yang namanya Lion Air? Lion Air nyemplung di laut. Kan dia kagak tahu dia mau mati bareng. Selfie kan? Aku udah di bandara ya. Dadah, selfie. Padahal dia mau mati bareng. Begitu masuk bandara, pesawat mau naik. Gue kaget ya. Nyemplung mati. Orang ngomong tangan. Begitu tangan ketemu sama susunya pramugari. Ketemu, gak ada persiapan meninggal. Gak punya apa mendatang. Nah, sebelum itu dapat dan menghampiri kita, ngaji itu bisa berantisipasi kita supaya nanti husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, bersama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa fadlatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa barakatuh ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارده إلينا عند حاجتنا إليها يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقا بعد تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup dengan salam, jadi bulan September ini ada angin akan keliling Tambun Selatan. Total ada 9 masjid dan majelis taklim dalam bulan September ini sampai dengan tanggal 25 September. Jadi mungkin kalau memang ada info ya monggo yang hadir dalam rangka kegiatan maulid atau majelis taklim dan sebagainya. Mudah-mudahan ada angin yang diprakarsai oleh PT Konimek ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kegiatan-kegiatan majelis-majelis terutama dalam syiar ajaran agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Sauki yang telah menutup acara taklim kita dengan doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara kita nanti dilanjutkan dengan kegiatan Festival Qosidah Sedusun 2 Kampung Kalijabe, Desa Lamangsari, Kecamatan Tambun Selatan. Untuk sebagai pengatur acara taklim kajian subuh, saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam proses daripada pengaturan acara banyak hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga marilah kita akhiri untuk taklim kajian subuh pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya festival